Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke contoh terakhir, yakni contoh 7 yang pokok bahasannya yakni adalah jenis gaya, lebih tepatnya bagian subbab gaya gesek. Seperti itu. Namun tetap tidak keluar pada topik utamanya, yakni aplikasi hukum Newton. Babnya dinamika gerak lurus. Ini contoh terakhir. Sebuah balok bermassa 28 kg dihubungkan dengan ember kosong masanya 1 kg oleh tali yang dilewatkan pada katrol yang tidak mempunyai gesekan. Katrolnya tidak bergesek. Oke, berarti licin. Atwork, tidak berputar. Koefisien gesek statis antara meja dan balok 0,4. Kasar berarti ya. Mejanya, kemudian koefisien gesek kinetik antara meja dan balok 0,32. Sedikit demi sedikit ditambahkan pasir ke ember hingga sistem mulai bergerak. Oke. Hitung massa pasir yang ditambahkan ke ember saat balok tepat akan bergerak. Oke, berarti pertanyaannya, berapakah banyak pasir yang harus dipasang pada ember yang kosong tadi, yang sudah 1 kilo tadi, agar tepat akan bergerak. Kemudian, hitung percepatan sistem ketika ember ditambahi 0,1 kilo. Oke, berarti setelah tepat akan bergerak, ditambahkan 0,1 kilo, kemudian ditanya berapa percepatannya. Itu. Oke, kita bahas penyelesaian. Kita gambarkan dulu sistemnya, ya. Ada balok MB dengan massanya 1 kilo, bukan 1 kilo, 28. Kemudian FE ember 1 kilo. Permukaan kasar, dari mana taunya? Ada koefisien gesek, berarti dia kasar mejanya, ya. Dengan koefisien statisnya 0,4, kemudian kinetisnya 0,32. Oke, setelah sistemnya kita tahu, kita urai gaya-gaya yang bekerja pada sistem. Pertama, gaya berat. Kemudian gaya normal. Selanjutnya, gaya gesek. Kenapa gaya gesek ke arah sana? Karena arah percepatannya kan begini. Nah, dia kan arahnya narik, si ember narik balok. Dengan ditambahkan pasir. Kemudian ada tegangan tali. Ada tegangan tali juga. Tegangan talinya sama, karena katrolnya tidak berputar. Kemudian ini ada WE, berat ember. Nanti kalau ketambahan pasir berarti berat ember plus pasir, seperti itu. Ini sistemnya, sistem gaya-gayanya. Jadi langkah pertama kita gambarkan dulu gayanya. Setelah gambarkan gayanya, kita bisa langsung menggunakan hukum Newton dengan model gaya-gaya yang sudah pernah kita bahas, kita pernah ajarkan sebelumnya. Oke, balok. Pertanyaan A ya, balok akan tepat bergerak saat W beratnya ember dan pasir sama dengan Fs maksimum. Jadi, ketika balok ini tepat akan bergerak, yang dia tertahan karena gaya gesek ini, kalau gaya geseknya 10 misalnya, kemudian di sini si ME ini menarik kurang dari 10, maka tidak akan pernah bergerak yang namanya balok ini. Karena kalah dengan gaya gesek. Tapi ketika dia menarik pas 10, lebih sedikit, atau pas 10 lah, sudah tepat akan bergerak. Jadi belum bergerak, tepat akan bergerak. Seperti itu. Jadi ketika gaya gesek, gaya beratnya WE plus pasir itu sama dengan gaya gesek statis. Nah, itu tepat akan bergerak. Jadi ketika lebih sudah bergerak namanya, bukan tepat akan bergerak. Kalau tepat akan bergerak sama dengan, tadi kalau saya misalkan 10, maka gaya yang diberikan ember dan pasirnya tidak sampai 10, maka dia belum akan bergerak. Tapi pas sama dengan, dia tepat akan bergerak. Lebih sedikit, ya bergerak. Seperti itu. Itu analisis fisikanya.
Baru kita masuk ke analisis matematikanya. Fs itu mu s kali n. Ya, mu s-nya 0,45 dari soal. 28 beratnya, kan gaya normal itu kalau kita perhatikan ini sama dengan W. Dari mana? Sigma F. Y. Ya. Y sama dengan 0. Jadi nilai WB sama dengan N. Kok 0? Karena dia tidak bergerak atas bawah baloknya. Dia bergerak kanan kiri, sehingga sigma FY-nya 0. Selanjutnya kita WE pasir itu sama dengan Fs. Dari sini, dari analisis fisis, berat pasir itu kan sama dengan Fs. Berat pasir dan embernya. Jadi kita hitung dulu. Fs-nya 126 dari mana? Ini kita hitung tadi. Jadi tinggal M E plus pasir kali G sama dengan 126. G-nya 10, berarti ME plus pasir adalah 12,6. Jadi, balok ini tepat akan bergerak kalau gaya yang berat, massa yang ada pada ME ini yang dijumlah dengan pasir sebanyak 12,6 kilo. Kalau ditambah pasir totalnya 12,6 kilo, sedangkan ember kosongnya 1 kilo, yang ditanya adalah massa pasir, ya gampang saja. ME ini yang 12, ini 12,6 kilo tadi sama dengan 1 ditambah massa pasir. Berarti jadinya massa pasirnya adalah 11,6. Jadi akan bergerak setelah kita tambahkan pasir sebanyak 11,6 kilo. Tahu dari mana? Dia tepat akan bergerak kalau beratnya atau massanya 12,6. Dari mana 12,6? Gaya berat yang harus diberikan 126. Dari mana 126? Dari gesek maksimum. Seperti itu. Kalau kita tarik ke atas. Seperti itu. Jadi 11,6 kilo. Itu jawaban yang A. Terus kita lanjut untuk menghitung percepatan sistem yang ditambahkan 0,1. Jadi 12,6 tadi ditambahkan 0,1 kilo. Kemudian dihitung percepatannya. Oke, ini ya. Percepatan sistem ketika ember ditambahi pasir 0,1 kilo setelah A. Oke, kita tambahkan. Dapatnya 12,7 kilo. Karena sistemnya sudah bergerak, maka kita gunakan kayak rumus katrol sebelumnya. Jadi ada benda. Dalam penyelesaian persoalan ini terdapat dua benda yang bergerak kan. Ada balok, ada ember yang telah diisi pasir. Sebanyak 11,7. Padahal tadi 11,6 ya ketambahan ini. Jadi 11,7 kilo. Oke, jadi untuk balok kita urai. Ini baloknya. Dia bergeraknya ke sumbu X, berarti sigma Fx. Ini ya Fx ya. Tidak saya tulis. Efeknya sigma F saja, karena saya rasa kalian sudah paham semua. Tinggal T dikurangi Fk. Kenapa kok T kurangi Fk? Geraknya kan ke sana. T kurangi Fk. F gesek maksudnya. F gesek kinetis, saya tulis sebagai Fk. MBA. Kenapa kok MBA? Karena sistem yang kita urus adalah sistem balok. Jadi massa yang terkait adalah massa balok. A-nya A balok. Karena katrolnya tetap, maka A balok dan A pada ember sama. Nah, kita urai. Rumusnya Fk-nya mu Kn, kemudian N-nya MBG, IWB ya. Ini. Kemudian kita buat persamaan. Sama persis seperti contoh sebelumnya. Persamaan 1. Kemudian untuk ember yang sudah diisi pasir, kita buat juga sigma M sama dengan M kali A. Ini sigma, kalau ini X ya, X, kalau ini Y, Fy. Bergeraknya ke bawah, berarti W dikurangi T. ME pasir, ME ditambah pasir ember tambah pasir ya. Karena yang bergerak ember sama pasirnya. Jadi 1 dalam ember. Jadi kita buat persamaannya. Jadikan T sama dengan ketemunya persamaan 2.
Dengan cara yang sama, kita substitusikan persamaan 1 ke persamaan 2, yakni kita tulis dulu persamaan 2-nya, kita masukkan persamaan 1-nya. Nih, persamaan 1. Kalau ditarik ke sini, nah, yang ini. Ya. Kemudian kita kelompokkan yang A dengan yang A, karena yang mau kita cari kan percepatan sistem. Jadi yang A dengan yang A. Ini A, ini A. Yang tidak A di sebelah ruas yang lain. Kemudian kita buat kurung agar A-nya bisa kita jadikan sama dengan. Jadi begini. Sampai di sini, nih, sudah selesai, tinggal kita masukkan angkanya. Masukkan 12,7 ya, karena sudah kita tambahi tadi 0,1 kilo, kemudian 0,32, karena sudah bergerak, jadi yang kita gunakan μk, tidak μs lagi. 28 itu berat baloknya, 28 tambah 12,7 kali gravitasi. Ketemunya angkanya 0,918918918. Ternyata berpola desimalnya. Jadi kalau ada bentuk desimal berpola, dia bisa diubah dalam bentuk pecahan. Bentuk pecahannya seperti ini. Jadi percepatan balok atau embernya, ya, dia bergerak dengan percepatan 0,918 atau dengan 34/37 meter per sekon kuadrat. Ini untuk contoh bab subbab gaya gesek pada bab dinamika gerak lurus. Sampai di sini selesai contoh-contoh mengenai bab dinamika gerak lurus. Semoga bisa dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.